dan juga mudah-mudahan kita yang hadir dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat kita berataan dimudahkan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala urusan kita baik urusan dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para alim ulama, tokoh-tokoh agama dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, hidayah dan taufiknya sehingga pada malam hari ini kita kembali bersama-sama bisa berhadir di majelis Mbah Hashim ini guna untuk mengikuti rangkaian acara rutinitas kita setiap minggunya. Semoga kehadiran kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ridha daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga akhir hayat kita diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat wa tabi'in wa tabi'in ila yaumil akhir, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak terasa lagi hanya tinggal beberapa hari kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, yaitu adalah bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, sekitar hidup 8 ya. Hidup 8 bulan Sya'ban. Kalau mengikuti bulan Hijriyah, malam ini sudah malam yang ke-9 ya. Karena kalau tanggal Hijriah itu maghribnya sudah berpindah. Kalau kalau tanggal Masehinya berpindahnya mulai jam 12 malam. Tapi kalau Hijriah jam 6 maghrib itu sudah berpindah. Kebiasaan daripada aslafun salih, orang-orang yang saleh yang terdahulu, mereka sebelum memasuki bulan Ramadan ini mereka menyiapkan diri dengan berbagai macam ibadah. Kalau kita kemungkinan persiapannya dari bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Rajab. Jadi 2 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Kalau para ulama, para aslafun salihun, mereka mempersiapkan diri itu setengah tahun sebelum datang bulan Ramadan. Itu mereka sudah bersiap-siap, sudah banyak berpuasa, banyak beribadah, banyak baca Quran, banyak berzikir. Dan niat mereka adalah persiapan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Begitu agungnya ya di hati mereka untuk memuliakan bulan Ramadan. Maka pantas sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi qudumi Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang senang dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya, belum lagi kita datang masuk kepada bulan Ramadan hanya kayak malam ini ya. Kada berapa lawas lagi, sekitar 20 harian lagi masuk bulan Ramadan, hati kita tuh senang sudah. Hati kita bergembira. Nah, yang tahu bergembira kadanya ya kita sorang. Nah, jadi kita mengecek hati kita sendiri, ini kada lawas lagi bulan Ramadan, apakah dengan datangnya bulan Ramadan ini hati kita gembira apa kada? Atau sebaliknya, dengan datangnya bulan Ramadan akan lebih membuat kita terbebani. Nah, jadi yang menjawab kita seorang ya. Takuni hati kita sendiri, dan yang ngarannya hati kada kawa didustai. Ya, kalau aja hati berat tuh. Tapi kalau hati memang merasa senang, ya senang. Tapi kalau misalnya kita tanyakan kepada hati kita merasa berat, maka usahakan ya, diusahakan hati kita kayak apa supaya senang untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan ini. Dilatih hati kita supaya senang. Dengan cara apa? Ya dengan cara
selalulah kita mendengarkan nasihat, selalu mendengarkan tazkirah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selalulah kita itu saling ingat mengingatkan, karena mengingatkan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Memang Ramadan ini sudah tiap tahun kita gawi. Ibarat dalil itu ya itu aja dalilnya. Ya. Kada berubah dalilnya dari zaman Nabi dulu sampai sekarang, dalilnya kada berubah, dan itu kita ulang terus tiap tahun. Tapi yang ngarannya manusia, ya, ngaran manusia sumil insanu linisyanihi disebut dengan al-insan, disebut dengan manusia linisyanihi karena manusia itu sering lupa. Apa yang kebiasaan kita dengar pada tahun dahulu sekarang sudah kada ingat lagi. Itu ngarannya manusia sudah. Yang ngarannya manusia maka itu. Makanya kita disuruh untuk selalu ingat mengingatkan. Maka dengan ingat mengingatkan tadi, yang awalnya lupa kita ingat kembali. Yang dulu lalai sekarang kita kembali ingat. Ya. Yang dulu malas, yang sebelumnya malas, dengan sebab ingat mengingatkan, nasihat menasihati, menjadi rajin lagi. Yang sebelumnya seakan-akan hati kita berat menghadapi bulan Ramadan, tapi dengan adanya nasihat menasihati, insya Allah hati kita akan berubah menjadi gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, jadi diusahakan hati kita itu bergembira, ya. Senangkan hati kita itu dengan datangnya bulan Ramadan. Kayak apa menyenangkannya? Yaitu dengan cara mengetahui fadail, keutamaan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan barokah. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, ya. Bulan Ramadan adalah bulan dilipatkannya pahala, dilipat gandakan pahala kita. Nah, jadi kalau kita mengetahui keutamaan-keutamaan itu, nah, maka insya Allah sedikit demi sedikit akan timbullah rasa senang dan cinta kita kepada bulan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamannau ayyakuna haulan kamilan. Seandainya manusia itu mengetahui apa saja yang terdapat pada bulan Ramadan itu daripada pemberian Allah, yaitu berupa rahmat dan berkah, maka niscaya manusia itu akan berangan-angan bahwa 1 tahun itu adalah bulan Ramadan. Nah, jadi kita bersiap-siap sudah melewati ini, ya. Karena kalau pembahasan Ramadan sebenarnya memang harus dibahas sebelum masuknya bulan Ramadan. Kalau sudah datang bulan Ramadan hanya pemakaiannya lagi, tinggal mengamalkan. Nah, jadi pembekalan itu sebelum datang bulan Ramadan. Yang paling utama sekali adalah menimbulkan rasa senang dulu kepada bulan Ramadan tadi. Karena kalau kita sudah senang dengan bulan Ramadan, insya Allah di bulan Ramadan itu akan dimudahkan untuk ba'amaliyah, maisi ataupun menghidupkan di bulan Ramadan. Kuncinya senang, ya. Kalau kita merasa berat datang bulan Ramadan, bulan Ramadan adalah misalnya bagi kita itu bulan yang sangat membebankan bagi kita, yang biasanya kita kawa begawi seharian sampai jam 4, ini kada kawa lagi gara-gara puasa, ya. Paling kawa begawi setengah harian aja lagi. Yang misalnya sebelum bulan Ramadan, ya, kawa kita berusaha, ya, sampai malam, ini kada kawa lagi karena tahalang tarawih. Nah, jadi jangan sampai ada perasaan yang kayak itu. Kenapa? Karena Ramadan hanya 1 tahun sekali aja. 1 tahun sekali, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi jangan ada, ya, lintasan hati ataupun pikiran-pikiran kita yang kada baik tentang bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan adalah bulan yang menjadikan kita beban. Berarti kalau kita menjadikan bulan Ramadan adalah sebagai beban pada pikiran dan hati kita
kita kada senang dan kada gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kalau kita kada gembira dengan datangnya bulan Ramadan, berarti kita kada termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang gembira saja dengan datangnya Ramadan sudah diampuni Allah. Jangan sampai kita kada termasuk, itu maksudnya. Ya. Jadi modal gembira aja sudah modal gembira aja sudah diampuni Allah dosanya. Belum lagi kita beramaliyah, belum lagi kita baca Quran, belum lagi kita sholat tarawih, belum lagi bersedekah pada bulan Ramadan. Kayak apa ganalnya itu, ya, balasan Allah Subhanahu wa taala. Senang aja yang kadang memerlukan tenaga, senang yang kadang memerlukan biaya, itu sudah mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sampai beribadah yang mengeluarkan tenaga, menguras pikiran, mengeluarkan biaya dan sebagainya, maka pastilah Allah akan lebih besar lagi membalas daripada jerih payah kita. Jadi man fariha biqudumi Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, orang yang senang dengan masuknya bulan Ramadan maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk barataan, amin ya rabbal alamin. Man shama ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, wa qamahu, dan mendirikan bulan Ramadan itu ataupun memakmurkan bulan Ramadan itu imanan, atas dasar keimanan, wahtisaban, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya juga. Nah, ini peluang lagi ya, peluang mendapatkan ampunan Allah. Jadi ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dibuka luas-luas oleh Allah. Banyak amaliyah-amaliyah yang menyebabkan kita diampuni oleh Allah dosa-dosa. Artinya kalau kita kada dapat peluang yang ini, kita bisa mencari peluang yang lain. Banyak pintu-pintu maghfirah itu banyak diberikan oleh Allah, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Buktinya bahwa Allah memberikan pintu yang sangat banyak, pintu ampunan yang sangat banyak kepada hambanya. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, ya, wa qamahu, dan juga mendirikan bulan Ramadan, para ulama mengatakan qiyam Ramadan adalah dengan salat tarawih. Nah, jadi berniat kita, ya, berniat bahwa 1 bulan penuh kita berniat mengerjakan salat tarawih. Niatkan dulu. Artinya kalau kita sudah ya Allah ulun niat 1 bulanan ini menggawi sembahyang tarawih. Seandainya kalau Allah yang mengambil nyawa kita kada sampai habis di bulan Ramadan, maka kita sudah tak hitung orang yang menggawi tarawih sebulanan. Yang penting niat yang kuat. Dan yang kedua, niat untuk puasa sebulanan. Ya, niat untuk puasa sebulanan. Ini diniatkan kena pada malam pertama. Niat pada malam pertama bulan Ramadan, ya Allah ulun niat untuk puasa sebulanan penuh di bulan Ramadan ini. Niat seperti itu. Ini kita mengikuti bertaklid kepada mazhab Imam Malik. Ya, jadi Imam Malik itu membolehkan untuk berniat sebulanan, 1 kali niat untuk 1 bulan. Ya, nawaitu shoma syahri Ramadan, nawaitu shoma syahri Ramadan kullah. Sahaja aku puasa Ramadan 1 bulan penuh, ya, karena Allah taala. Tapi pulang kita tetap harus wajib tabyid, ya. Arti tabyid itu berniat tiap malam. Ini hanya untuk ikhtiyatan saja. Berniat pada malam pertama untuk 1 bulan, ya, tapi malam kedua tetap kita niat. Jangan hanya mengandalkan niat yang pertama tadi, ya, tetap malam kedua niat, malam ketiga niat, sampai malam terakhir niat terus. Walaupun malam pertama kita sudah berniat sebulanan. Bertaklid kepada mazhab Imam Malik, yang mana faedahnya
ya seandainya tadi ya kada sampai akhir bulan Ramadan ternyata kita meninggal dunia, tapi semoga Allah panjangkan umur ya. Tapi seandainya Allah cabut nyawa kita ya pertengahan Ramadan, maka kita sudah dihitung orang yang puasa sebulanan. Fadilahnya itu satu. Dan yang kedua, kalau seandainya ada di salah satu malam kita kadingat berniat ya, malam kelima kadingat berniat puasa, habis berbuka ya, sholat maghrib, sembahyang isya, tarawih, taguring, sahur, kadingat niat sahurnya ya. Kena jam 8 hanya ingat jam 8 kada sah lagi berniat puasa, karena puasa wajib kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh berniatnya pagi asal belum ada makan dan minum ataupun segala hal yang membatalkan puasa kita gawi, maka boleh berniatnya pada pagi itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, kalau sudah pagi kada boleh lagi berniat. Maka kelebihan orang yang berniat sebulanan tadi, inya tetap dihitung sah puasanya ya. Walaupun malam tadi kita kadingat berniat, tapi kita sudah berniat malam pertama ya, sudah puasa sebulanan. Malam kelima kadingat niat, maka tetap sah puasa kita. Berkat niat puasa sebulanan tadi. Tapi kalau kita kada berniat sebulanan, ternyata malam kelima kita lupa niat, maka puasa kita kada sah. Ya, puasa kita pada hari kelima itu kada sah. Tapi ya jangan pulang karena lupa niat ya, puasa kada sah, langsung kita mau makan sepuasnya, kada boleh juga. Karena pada saat itu kita diwajibkan yang namanya imsak, yaitu menahan daripada makan dan minum. Kita kadingat niat pada malam tadi ya, paginya hanya ingat bahwa malam tadi kada berniat, berarti puasa kita kada sah karena kita kada berniat puasa sebulanan pada hari pertama tadi, pada malam pertama. Maka puasanya kada sah, tetapi wajib imsak, yaitu menahan diri daripada makan dan minum. Artinya bukan kita sebebas-bebasnya hendak makan dan minum. Dan pahala imsak itu ada juga ya. Menahan tadi ada pahalanya. Ya, kita diwajibkan imsak, berarti wajib dapat pahala wajib kita. Ya, selain dari pahala puasa, ada pahala imsak. Nah, jadi qiyamul Ramadan ya, para ulama mentafsirkan adalah yaitu salat tarawih. Salat tarawih misalnya hendak menggawi yang 8 silahkan ya, hendak menggawi 20 silahkan. Tergantung dengan kondisi kita. Ya, cuman sangat sayang sekali ibadah setahun sekali ya, kita menggawi yang 8 tuh sayang. Walaupun boleh aja ya, ibaratnya ada aja pahalanya, tapi kan pahalanya kada sama dengan orang yang menggawi 20. Kullama kasura fi'lan kasura ajran. Setiap sesuatu yang banyak gawiannya pasti banyak pahalanya. Sembahyang tarawih kita gawi 20 rakaat, dengan 8 rakaat banyak yang mana? Banyak yang 20. Uyuh yang mana? Uyuh yang 20. Maka semakin uyuh kita menggawi, semakin banyak gerakan kita, semakin banyak pahalanya. Maka yang kita cari itu ya banyak pahalanya, bukan hanya sekedar menggugurkan sunnah tadi, tapi cari yang banyak pahalanya ya. Maka usahakan gawi yang 20 tadi ya, karena sayang setahun sekali ya, kita hanya menggawi bulan Ramadan itu hanya 1 bulan dalam setahun. Maka gawilah gawian yang sekiranya maksimal. Kecuali ya memang kalau misalnya uyuh benar awak ya, datang dari manakah jauh, daripada kada tarawih gawi yang 8 tadi ya, alhamdulillah sudah menggugurkan yang sunnah daripada sekedar sembahyang ya. Kalau kita menggawi yang 20 mungkin kada sanggup karena saking uyuhnya awak dan mata mengantuk ya. Yang 8 aja mungkin ya taguring-guring sudah menggawinya. Tapi usahakan jangan sampai tertinggal ya. Jangan sampai tertinggal sembahyang tarawih dalam 1 bulan. Kayak apapun sibuknya kita ya, kayak apapun uyuhnya, usahakan gawi yang minimal yang 8 tadi. Kalau memang kadang kawa yang 20, kalau kawa yang 20 maksimalkan supaya kita mendapatkan peluang
maghfirah Allah tadi pulang. Man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa di bulan Ramadan dan mendirikannya yaitu dengan salat tarawih, iman, karena iman kepada Allah, ikhlas, maka diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Artinya menggawi tarawih itu sebulanan, ya. Kalau menggawi tarawihnya hanya seminggu awal aja, berarti kada termasuk nih yang ini nih dalam hadis ini. Jadi syaratnya harus menggawi sebulanan nih tarawihnya, kada boleh bolong. Makanya diusahakan jangan sampai bolong sholat tarawih, dan puasanya juga kada bolong, ya. Tarawih rajin tapi puasa kada, sama aja kada dapat juga. Ya. Kecuali orang yang kada kawa puasa karena ada uzur, ya. Uzurnya mungkin kalau bebinian ada halangan, ya, lagi haid, itu memang haram berpuasa. Ataupun orang yang sudah tuha jompo, ya, yang memang kada mampu untuk puasa, terlalu tuha sudah. Jadi setengah hari itu sudah pasti mencari makan, kada tahan seharian berpuasa. Maka orang yang kaya ini sudah termasuk daripada uzur. Hukiya an ba'dil ilmi, hukiya an ba'di ahli ilm anhu qala kana 'indana rajulun ismuhu Muhammad. Ada seorang laki-laki ngarannya Muhammad. Wa kana la yusalli illa qita'an. Sebelum datangnya bulan Ramadan ini jarang sembahyang. Ya, salatnya rancak bolong-bolong. Mungkin yang rutin paling maghrib lawan isya, ya. Subuh kadang-kadang menggawi, kadang-kadang kada. Zuhur kadang-kadang menggawi, kadang-kadang kada. Dan banyak kadanya pulang, apalagi asar, ya. Kemudian keistimewaannya pulang, ya, seorang laki-laki tadi, fa idza dakhala syahrul ramadan zuyyina nafsahu bi thiyabil fakhirah. Maka dia menghiasi dirinya dengan pakaian yang mahal. Ya, dia menggunakan pakaian yang mewah, pakaian yang bagus. Ya, pakaiannya disetrikanya, diharuminya, pakai minyak wangi. Ya, pakaiannya dia cari pakaian yang paling bagus, dia pakai. Setiap kali masuk bulan Ramadan pakai minyak harum, pakaiannya bagus, disetrika, pokoknya rapi lah sudah. Wa yusumu wa yusalli, dan pulang khusus pada bulan Ramadannya puasa, ya, puasa dan sholat, kada pernah ketinggalan di bulan Ramadan. Wa yaqdi ma fatahu, dan dia mengqadha sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan sebelum masuk bulan Ramadan. Faqultu lahu fi dzalik, maka aku mengatakan pada yang hal demikian itu. Faqala hadza syahrut taubati war rahmati wal barakah. Dan laki-laki itu mengatakan, kenapa ia menggawi itu? Ya, kenapa bulan puasa babaju harat, berminyak harum, ya, baju basatrika terus, sembahyang kada pernah tertinggal lagi. Karena ujarnya, karena bulan puasa ini adalah bulan taubat, dan bulan puasa adalah bulan rahmat, dan bulan puasa adalah bulan berkah. Mudah-mudahan dengan aku menggawi ini, ujarnya, ayyatajawaza anni bifadlih, semoga Allah mengampuni dosa-dosaku yang terdahulu. Dulu aku pernah tertinggal sholat yang jarang ku gawi, semoga Allah ampuni, ya, dengan berkat aku menghormati bulan Ramadan, dengan berkat aku bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, ya, dengan berkat menghormati bulan Ramadan ini dengan pakaian bagus, minyak wangi, ya, dan dengan sholat terus puasa setiap harinya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Famata, kemudian seorang laki-laki tadi meninggal dunia, ya. Famata, kemudian laki-laki itu meninggal dunia. Fara'aitu fil manam, maka aku melihatnya. Ahlul ilm ini, ya, ahlul ilm melihatnya dalam mimpinya. Faqultu lahu ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan kepadamu, apa yang Allah perbuat kepadamu wahai fulan? Qala ghafarallahu li ajli hurmati syahr Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosaku hanya sebab karena aku menghormati bulan Ramadan. Nah, ya, berkat keikhlasannya, kegigihannya, kesungguhannya menghormati bulan Ramadan, Allah muliakan dia, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengampuninya, kada mungkin diandak di neraka. Pasti di surga kalau Allah ampuni.
Orang yang andak Allah di neraka itu karena kada mendapatkan ampunan Allah. Siapa saja yang mendapatkan ampunan Allah pasti Allah letakkan di surga. Dan ada kisah lagi, ra'a majusiyun, majusi, orang yang kada beragama Islam. Ibnahu ya'kulu fi Ramadan, anaknya makan pada bulan Ramadan bi hadratil muslimin, di hadapan orang-orang Islam. Jadi orang majusi tadi melihat anaknya makan di hadapan orang Islam yang pada saat itu lagi berpuasaan. Waqala, dan orang majusi tadi mengatakan kepada anaknya, lima la hafizta hurmatal muslimin fi Ramadan, kenapa engkau kada menjaga kehormatan orang Islam pada bulan Ramadan? Orang-orang Islam pada bulan Ramadan mereka wajib berpuasa, sedangkan engkau memang kada wajib umpat berpuasa, tapi setidaknya engkau harus bisa menghormati orang-orang muslim yang lagi puasa. Artinya kalau hendak makan jangan makan di hadapan orang, ya, makan masuk ke dalam rumah, kalau bisa makan masuk ke dalam kamar, jangan sembarangan makan, ya. Asal lapar makan kada tahu, makan di hadapan orang, ya. Maka terusan kisahnya, famata fi dzalikal usbu', ya, seorang majusi tadi pun meninggal dunia pada minggu itu. Fara'ahu alimul balad fin naumi, maka ada orang yang alim pada kampung itu bermimpi, ya, melihat, ya, orang majusi itu di dalam mimpi. Wahwa fil jannah, ternyata orang majusi ini sudah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqala alasta kunta majusiyan, maka orang yang alim tadi batakun lawan orang majusi tadi, alasta kunta majusi, apakah engkau bukannya orang majusi? Kenapa orang majusi bisa masuk surga? Ya, seharusnya ini bukan tempat kamu, dan tempat kamu adalah neraka karena engkau majusi, bukan agama Islam. Faqala bala, ya benar dia orang majusi tadi. Walakin lamma hadarat wafati, tapi ketika aku hendak meninggal dunia, akramani Allah bil Islam lihtirami syahr Ramadan, maka Allah memuliakan aku dengan masuk ke dalam agama Islam karena aku menghormati bulan Ramadan. Berkat menghormati bulan Ramadan, Allah muliakan dia dengan Islam dan Allah berikan dia surga. Orang yang kada Islam saja dengan menghormati bulan Ramadan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa, apalagi orang Islam. Tapi jangan sebaliknya, orang Islam pulang yang merusak kehormatan Ramadan. Ya, sudah datang bulan puasa kada puasa, bahkan makan di hadapan orang lagi. Nah, ini adalah, ya, sebaliknya, berarti inya termasuk orang yang merusak kehormatan bulan Ramadan. Dan dari kisah ini, ya, kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita kada boleh, ya, merendahkan orang lain, walaupun orang itu, ya, kada seagama lawan kita. Kada boleh kita suuzon kepada orang itu, oh orang ini pasti neraka, kada boleh. Ya, kada boleh kita mencap orang itu ahli neraka. Kepada orang yang kada beragama Islam saja kita kada boleh, apalagi sesama Islam mencap orang itu ahli neraka, karena kita kada tahu, ya, hendak orang meninggal itu, ya, di akhir hayat mereka meninggal dalam keadaan apa kita kada tahu. Dia secara zahirnya kada beragama Islam, tapi mana tahu orang itu ketika hendak meninggal dunia Allah muliakan dia dengan masuk Islam, maka habis dosa-dosanya. Ya, orang yang kada beragama Islam ketika dia masuk Islam, maka selama dosa mulai dia balik sampai dia masuk Islam itu dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bersyahadat, maka dia seperti anak bayi yang baru lahir, kada ada catatan dosa sama sekali. Meninggal dia pada waktu itu, maka meninggal langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya, ya, kita harus merasa diri kita lah yang paling hina, ya. Bersama orang Islam yang lebih tua kita lebih hina karena orang tua lebih banyak amalnya dari kita. Melihat anak yang lebih kecil dari kita lebih hina karena anak kecil lebih dikit dosanya dibandingkan kita. Melihat orang yang di luar agama Islam pun kita harus merasa kita yang lebih hina, karena seandainya orang yang kada Islam tadi hendak meninggal dunia, inya diberikan Islam oleh Allah, maka dosanya habis, kada ada dosa sama sekali. Sedangkan kita, kalau kita meninggal dunia, belum tentu dosa kita habis, ya, belum tentu kita mendapatkan ampunan Allah.
Ya, jadi hendak mengetahui orang itu baik apa adanya adalah akhir hayat mereka. Kalau akhir hayatnya husnul khotimah berarti itulah orang yang baik. Kalau akhir hayat mereka suul khotimah berarti itulah orang yang kada baik. Ternyata kita kada ada yang bisa untuk mengetahui orang ini baik apa kadanya. Ya, meninggalnya suul khotimah apa husnul, kada ada yang tahu. Makanya kita kada boleh untuk bersuudzon ataupun menganggap kada baik kepada orang lain. Jadi semua orang kita hormati ya, karena itu masalah husnul khotimah dan suul khotimah adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya terus berusaha semoga meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Karena yamutul mar'u ala ma asya alaih, ya. Seorang itu akan meninggal tergantung dengan kebiasaan dia lagi hidup. Kalau inya lagi hidup rajin ibadah, ya, rajin zikir, rajin baca Quran, rajin sholawat, rajin sholat, insya Allah meninggalnya baik jua, ya. Karena tergantung dengan kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidup inya sudah kada baik, rancak majuntan, rancak mabuk-mabukan, rancak kada sembahyang, ya, jarang puasa, maka kebiasaannya meninggal juga dalam keadaan yang kada baik. Maka ini yang kita takutkan, ya, jangan sampai kebiasaan hidup kita yang terjadi adalah kebiasaan yang kada baik. Dikhawatirkan itu akan membawa kita ketika kita hendak meninggal dunia. Satu lagi, ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, man aftara yaman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasallahu lahu wala maradin lam yaqdihi shamud dahr kulluh wa in shamahu. Barang siapa yang berbuka puasa sehari saja di bulan Ramadan, ya, siapa saja yang kada puasa sehari aja di bulan Ramadan tanpa ada uzur dan keringanan yang Allah berikan kepada dia, inya kada garing, ya, inya kada ada uzur tapi kada puasa, lam yaqdihi shamud dahr kulluh, ya, maka dia tidak akan bisa membayarnya walaupun inya membayar karena di luar bulan Ramadan seumur hidup, ya, seumur hidup, ataupun bisa diartikan dengan setahunan penuh inya membayar yang sehari kada puasa, maka kada bisa dibalas, ya, kada bakal seimbang pahalanya dengan inya puasa sehari di bulan Ramadan. Nah ini, ya, saking tingginya ataupun istimewanya puasa di bulan Ramadan. Kalau inya kada puasa, sekalinya habis di bulan Ramadan insaf, ya, inya taubat, dibayarinya inya kada puasa di bulan Ramadan tadi bukan inya membayari sehari saja, ya, padahal inya kada puasa sehari aja, inya bayari sehari kada, inya bayari setahunan, ya, sampai Ramadan yang akan datang inya bayar sehari-hari itu puasa terus dengan niat untuk menambal yang sehari kada puasa di bulan Ramadan ini. Maka yang setahunan tadi kada setimpal dengan yang seharinya kada berpuasa tadi. Maka oleh sebab itulah, ya, kita kayak apapun usahakan, ya, kayak apapun kita uyuhnya, ya, walaupun dalam keadaan sakit pun kalau masih bisa puasa, ya, kecuali kalau memang sudah sakit yang berat, yang memang kadang kala lagi untuk berpuasa, ujian puasa, maka garing pian akan bertambah. Kalau pian puasa mungkin pian akan menyebabkan meninggal dunia. Nah kayak ini, ya, berarti sudah uzur, bolehnya kada puasa. Tapi kalau hanya garing-garing sedikit, hanya sakit parut, ya, ataupun sakit gigi, ya, atau mining kepala, kalau masih bisa puasa, jangan sampai ditinggalkan. Bagawi, ya, bagawi bukan uzur, ya. Makanya kalau kita bagawi pun maka tetap harus wajib puasa. Ya, bolehkah bagawi di bulan puasa? Boleh, ya, asal tahan berpuasa. Kalau kada tahan berpuasa maka jangan bagawi. Kalau hendak bagawi harus tahan puasa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti di bulan Ramadan memberikan kita taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, bisa beramal ibadah dengan sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan nanti ketika kita masuki bulan Ramadan, menyelesaikan bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pintu-pintu rahmat, pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu berkah
kita semuanya diberikan keringanan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai pintu-pintu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi wa lakum niyatan salihah wa ala man salafun salih.